kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Puluhan warga menyegel kantor Balarua dan menuntut penyerahan sertifikat Huntam. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyerahkan 160 sertifikat tanah hasil program PTSL di Donggala. Polres Buol dan masyarakat berkomitmen dalam membangun ketahanan dan swasembada pangan. Sulawesi berperan penting dalam industri dan hilirisasi, terutama melalui sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan. Sulawesi bahkan menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan mendukung pembangunan dan ekonomi nasional. Potensi ini menjadi pembahasan penting dalam rapat Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah digelar di kantor DPRD Sulawesi Tengah Kamis pagi. Rapat tersebut selain dihadiri pimpinan daerah lintas Sulawesi, juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Keberadaan forum ini menjadi ruang menentukan arah pembangunan antara pusat dan daerah secara spasial. Fokusnya kali ini pada penekanan penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029. Serta mempercepat penyusunan dan legalisasi rencana detail tata ruang di seluruh wilayah Sulawesi. Bagaimana tata ruang itu harus dikedepankan, bahkan dijadikan sebagai panglima dalam pembangunan ke depan. Karena wilayah kita tentu harus benar-benar dikelola penggunaannya. Jangan sampai ada ruang-ruang wilayah yang disalahgunakan. Tata ruang dianggap perlu dikedepankan dalam rencana pembangunan. Hal tersebut juga guna menghindari penyalahgunaan ruang-ruang wilayah. Forum juga dilakukan untuk mengambil kebijakan keputusan strategis yang didasarkan pada tata ruang. Kalau ada pelanggaran, siapa yang menindak? Tergantung siapa yang mengeluarkan izinnya. Kalau izinnya itu tambang, listrik, yang menindak harus pemerintah pusat. Siapa itu? Menteri ATR BPN. Punya instrumen namanya Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Kalau kemudian izinnya kalian C, kewenangan Pak Gubernur. Siapa yang menindak itu? Yang menindak adalah Pak Gubernur. Kalau kemudian izinnya adalah perumahan, ya kan, PBG atau kantor, ini pasti izinnya adalah kewenangan Bupati atau Kabupaten Kota. Siapa yang menindak? Ya Pak Bupati dan Kabupaten Kota dengan instrumen. Apa resiko yang tindakannya? Pertama, izinnya dianggap paling berat, izinnya dicabut, bisa pidana paling berat. Menengahnya izinnya dicabut. Jangka pendeknya, ya gedungnya dibongkar, dikembalikan pada fungsinya. Para kepala daerah se-Sulawesi mengakui jika tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah penanganan tata ruang di tengah derasnya arus investasi. Untuk itu, perlu penguatan dan payung hukum agar tidak menimbulkan masalah dalam penerapan kebijakan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Bagi warga Palu yang punya hobi memancing, Pantai Fatuvuri menjadi salah satu lokasi yang tepat. Pantai yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ini memiliki banyak spot memancing yang menarik. Selain menjadi lokasi favorit untuk memancing, di pantai ini juga terdapat dermaga yang digunakan untuk bersuah foto, sembari menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset.
Pengunjung juga bisa menyaksikan aktivitas nelayan yang sedang melaut. Untuk masuk ke lokasi pemancingan, cukup merogoh kocek sebesar Rp5.000 per orang. Sedangkan untuk pengunjung yang hanya datang sekedar untuk bersantai, tidak dikenakan biaya. Lokasi wisata ini selalu ramai saat hari libur dan akhir pekan. Bukan hanya warga lokal, pengunjung lokasi wisata ini juga datang dari beberapa daerah seperti Luwuk, Poso, Sigi, dan Donggala. Ada tarif dananya, ada kotak. Jadi kotak itu kita gunakan untuk pembaruan lagi mana tiang yang rusak. Untuk memperbarui fasilitasnya ya Bapak? Oh iya, baik. Untuk harapan dari Bapak sendiri ke depannya tentang tempat ini mungkin apa Bapak? Ya, harapan kita kan supaya, karena ini semua dari mana-mana saja sudah datang memancing, di sini senang semua. Jadi kami pun lebih senang kalau tambah banyak lagi. Lebih ramai lagi. Para pemancing mengaku jika lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi favorit untuk memancing. Selain lokasinya yang strategis, juga banyak terdapat ikan. Mereka kadang memancing sejak sore hingga malam hari. Tempat ini kan sudah dikunjungi, ada beberapa desa warga Kota Palu khususnya. Nah, bahkan sampai dari Kulawi datang ke sini. Artinya orang Kulawi yang berdomisili di Palu dari Sigi datang ke sini Memancing. Nah, mungkin dia dikatakan hobi. Iya. Menyalurkan hobi di sini. Seperti itu. Namun, pemancing maupun pengunjung berharap agar kawasan wisata tersebut bisa dibenahi dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, sehingga bisa lebih menarik lebih banyak pengunjung. Audia Fitra melaporkan dari Palu. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 penumpang longboat yang mengalami mati mesin di perairan Natanga, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Sabtu pagi. Keempat korban diketahui bernama Askum, Arman, Laaji, dan Irfan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Baharudin, nelayan asal Desa Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat melaut. Korban ditemukan dalam keadaan selamat di tengah laut Senin pagi. Hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Donggala Senin sore tidak hanya mengakibatkan banjir, tapi juga jalan ambles. Jalan penghubung antar desa di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala terputus akibat tergerus banjir. Puluhan warga di Kota Palu mendatangi kantor operasional OMC alias aplikasi penghasil uang berbasis daring di Palu Selasa pagi. Masyarakat mendatangi kantor OMC yang berlokasi di Jalan Tangkasi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Taharudin, warga Desa Lumbu Mamara, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, yang tewas terseret banjir. Korban ditemukan Selasa sore dalam kondisi meninggal dunia.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.